Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Tajdid dan landasannya. Apa itu tajdid? Secara bahasa lugawi, memperbaharui sesuatu yang usang atau rusak. Secara istilah, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang mulai ditinggalkan, serta memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Landasan tajdid. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui tajdid urusan agama umat Islam. Dua sisi makna tajdid, Majelis Tarjih. Menurut keputusan Muktamar Tarjih ke-22 1989, 1. Pemurnian atau purifikasi. Menjaga kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Menentang segala bentuk bid'ah, takhayul, dan khurafat. 2. Peningkatan atau pengembangan, atau modernisasi atau dinamisasi, yang dimana penafsiran, perwujudan, dan pengalaman ajaran Islam agar relevan dengan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dan dimensi tajdid dalam Muhammadiyah. Tujuan yang pertama, memfungsikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, menjawab tantangan zaman atau kontekstualisasi melalui ijtihad. Dan 3 dimensi utama, yaitu pemurnian, pembangunan, dan pengembangan. Pemurnian, akidah, ibadah, dan pembentukan akhlak mulia. Dan di pembangunan, ada sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Dan pengembangan. Di pengembangan, ada kepemimpinan organisasi dan etos kerja yang profesional. Arus pemikiran Salafi versus reformis atau modernis. Kecenderungan Salafi ada 2. Yang pertama, fokus pada pemurnian akidah dan ibadah dari unsur asing, bid'ah atau khurafat. Yang kedua, menekankan tauhid secara murni. Kecenderungan reformis atau modernis ada 3. Yang pertama, merespon kemajuan barat atau sains dengan cara menumbuhkan semangat ijtihad. Yang kedua, menolak kejumudan atau kebutaan dalam mengikuti tafsir lama. Dan yang ketiga, mendorong pendidikan, peran perempuan, dan kemajuan peradaban muslim melalui reaktualisasi pemikiran. Studi kasus Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pembaharu yang metode berpikirnya empiris, rasional. Ibnu Taimiyah memiliki kontribusi utama, yang dimana mendorong kembali ke Al-Quran dan hadis melalui ijtihad, menentang taklid atau sikap ikut-ikutan tanpa dalil yang dianggap membekukan pemikiran umat. Konsep hukumnya mengutamakan hikmah daripada sekedar illat atau alasan hukum formal untuk menjawab tantangan zaman secara fleksibel. Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah di Indonesia didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 12 November 1912 di Yogyakarta. Latar belakangnya, respon terhadap kondisi umat Islam di Jawa saat itu, yang banyak tercampur dengan praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Muhammadiyah di Indonesia memiliki visi, yaitu menjadi pelopor pemurnian ajaran Islam sekaligus modernisasi melalui jalur pendidikan dan dakwah yang terorganisir. Itulah inti pembahasan saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam dan juga tajdid dan gerakan pembaruan di dunia Islam. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.